Ini adalah monitor yang gue review tahun lalu, ED270U, 27 inch QHD curve, jadi monitor budget yang worth it untuk di kelasnya dia. Dan sekarang gue punya pembanding di 27 inch QHD curve juga, yang punya spesifikasi sih sekilas ini sama ya antara keduanya. Kalau kita lihat di marketplace itu bedanya cuma di 170Hz dan 180Hz. Tapi sebenarnya yang ED270U ini juga dia bisa 180Hz refresh rate-nya dengan overclock. So bukan refresh rate yang sebenarnya jadi pembeda, tapi lebih ke kurvatur dari monitornya yang beda. ED270U itu tidak lebih curve dibanding ED273U. ED273U ini di 1000R, sementara ED270 itu di 1500R. Jadi feel yang dikasih sama ED273U itu memang lebih kerasa agresif ya dibanding yang 1500R yang masih lebih natural. Dan kurvatur ini sebenarnya juga ada jarak idealnya secara pemakaian. Di 27 inch 1000R itu lebih masuk akal sebenarnya dibanding 27 inch 1500R. 1000R itu cocok untuk jarak 70 sampai 90 cm. Kalau 1500R itu cocoknya di 60 sampai 80 cm. Ini sama halnya kayak perbandingan monitor 27 inch dengan 32 inch. Tentu 27 inch itu perlu jarak pandang yang lebih sempit dibanding monitor 32 inch yang mungkin butuh jarak pandang lebih jauh lagi ya. Nah, begitu juga dengan konsep monitor curve 1000R dengan 1500R. Tergantung lagi juga soal kenyamanan ketika kita pakai. Memang kalau monitor 27 inch 1000R itu pasti kelihatannya lebih ekstrim, lebih agresif dibanding 1500R. Gue juga pengalaman pertama kali yang pakai 1000R itu rasanya lengkung banget ya. Tapi lama-lama beneran nyaman banget. Efek sampingnya mungkin ketika nanti kita udah pindah dari monitor curve ke monitor flat itu pasti akan rasanya lebih cembung ngelihat monitor flat ketika kita pakai yang 1000R sebelumnya. Dan itu butuh adaptasi yang lumayan lama ya untuk balik lagi mata kita normal ketika lihat monitor flat. Nah, terus antara dua monitor ini juga ada hal yang beda kayak di bagian desain. Gue sih pribadi lebih suka ED273U ya, kelihatannya itu lebih mantap, lebih solid. Tapi kalau kita pakai monitor ARM sebenarnya jadi nggak terlalu kelihatan sih perbedaan dari sisi depan ya. Untuk port di sini juga ada beda. ED273U ini punya dua HDMI 2.0 dan DP 1.4-nya 1. Sementara untuk di 270U itu ada HDMI 2.01, DP 1.2-nya 1. Secara brightness juga ED273U ini lebih terang di 300 nits, sementara ED270U itu cuma di 250 nits aja. Jadi bisa dibilang secara fitur memang ED273U itu lebih tinggi ya dibanding ED270U. Dan begitu juga dengan hasil kualitas panel udah kita coba tes, keduanya sama-sama pakai panel VA karena memang curve. Untuk gamut ED270U ada di 99,7% sRGB, 75,8% Adobe RGB, dan 81,5% DCI-P3. Sementara untuk yang ED273 ini dapat di 99,8% sRGB, Adobe RGB di 76,5%, dan P3 di 89,6%. Cara kualitas warna ED270U standarnya ini dapat di 1,33 delta I dan warna putih di 2,22 delta I. Dengan warna setelah dikalibrasi putihnya lebih akurat di 0,22 delta I, tapi untuk warna rata-ratanya ini nggak lebih akurat dari standar di 1,58 delta I. Untuk ED273 default warna gue dapat di 2,17 delta I, putihnya di 4 delta I. Dan setelah dikalibrasi itu dapat putih di 0,41 delta I dan warna rata-rata di 2,16 delta I. Jadi secara kualitas warna dari dua unit yang gue punya ini memang lebih bagus yang ED270 ya ternyata dibanding yang ED273. Selisihnya lumayan, yang ED273 itu masih sekitaran 2 delta I, sementara ED270 itu udah di bawah 1,5 delta I. Kalau gue bandingin pakai mata memang gue ngerasa sih warnanya lebih enak di ED270 ya. Cuman memang kalau di ED270 ini maksimum brightness-nya cuma di 250-an nits aja, sementara di ED273 itu di 300 nits. Tapi ini balik lagi juga ke kebutuhan kalian. Gue pribadi sebenarnya selalu pakai 200 nits aja untuk di ruangan seperti ini ya. Jadi ya gue nggak perlu brightness yang tinggi-tinggi. Jadi ya sebenarnya secara spesifikasi dan data yang gue dapat memang saling unggulan ya antara kedua monitor ini ya. Antara spesifikasinya ED273 itu secara di atas kertas lebih tinggi, dia punya native refresh rate, tapi untuk panel ternyata warnanya si ED270 itu masih lebih sedikit akurat. Dan kalau mau janjiin pengalaman yang lebih imersif, ED273 ini lebih oke dengan 1000R-nya dia dibanding yang ED270 dengan kurvatur di 1500R. Selisih harga juga nggak terlalu beda jauh, mereka ini ada di 200 ribuan aja selisihnya, lebih mahal ED273. Dan ya kalau gue boleh milih ya, preferensi gue pribadi sebenarnya gue sih
Lebih nyaman ED270 ya, karena gue nggak nyari yang curvatur lebih curve. Memang secara pengalaman pakai sih untuk jarak pandang 1000 itu lebih ideal, tapi panel ternyata gue lebih suka ED270 aja, dan gue juga nggak ada kebutuhan yang gaming kompetitif banget juga, jadi 170 Hz overclock ke 180 Hz juga menurut gue ini masih oke. Ditambah juga hemat 200.000 itu gue bisa alihin untuk budget ARM monitor lagi kalau misalnya gue belum ada ARM monitor gitu. Jadi ya itu balik lagi ke preferensi dan kebutuhan kalian tuh seperti apa ya. Secara after service juga keduanya sama ya, 3 tahun service, 3 tahun spare part, plus ada accidental damage protection. Jadi semoga ini ngebantu kalian untuk nentuin mana yang lebih dibutuhin antara kedua monitor ini ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.